Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para hadirin, para pemirsa, para jamaah pengikut channel Sandiwara Kehidupan, ikuti terus channel kami yang selalu dirahmati dan yang selalu dibanggakan dan yang selalu diberikan kesehatan, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang pertanyaan ikhwan kita dari sahabat kita. Itu bertanya, mengapa sholat jamaah itu dianjurkan? Mengapa sholat berjamaah itu dianjurkan? Oke, saya terima pertanyaannya. Saya jawab. Saya ambil dari kitab Durratun Nasihin, mungkin bisa dibuka halamannya yang bisa dicerna. Mengapa sholat jamaah itu dianjurkan? Beliau Rasulullah SAW pernah bersabda, man sholla as-sholawatil khamsa ma'al jamaah falahu khamsatu asya'a. Jadi barang siapa melakukan sholat 5 waktu as-sholawatil khamsa, 5 waktu, yaitu maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, 5 waktu itu yang wajib al-mafruḍah, ma'al jamaah, disertai dengan adanya berjamaah. Maka barang siapa melakukan itu rutin 5 waktu itu, falahu khamsatu asya'a, maka orang tersebut itu akan mendapatkan 5 perkara, 5 macam. Apa itu yang 5? Mari kita bahas sama-sama, dengarkan dengan baik-baik, semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya pada diri saya dan umumnya bagi kalian semua. Yang pertama, al-awwalu la yusibuhu fakrun fid dunya. Jadi beliau Rasulullah SAW itu menganjurkan karena yang pertama itu ketika kita masih di dalam dunia ini, itu kita dijanjikan itu tidak akan terkena fakir, tidak terkena fakir di dalam dunianya. Alhamdulillah diparingi kecukupan, diberikan semua apa yang kita ingin, semua apa yang kita butuhkan, dan semua apa yang kita angan-angan di jauh-jauh hari. Itu dengan izin Allah, dengan kita menjaga sholat 5 waktu ma'al jamaah. Itu yang pertama, di dalam dunianya itu orang tersebut tidak akan terkena fakir. Yang kedua, wasani yarfa'ullahu ta'ala anhu adzabal qabri. Yang kedua, yaitu Allah itu akan mengangkat atau menghilangkan siksa kubur pada orang tersebut. Jadi ketika seseorang tersebut selama hidupnya itu menjaga sholat 5 waktu, itu nanti pas meninggalnya atau di dalam kuburnya itu Allah menghilangkan atau mengangkat siksa kubur yang dia akan dapati di dalam kubur tadi. Oleh sebab itu, marilah kita jaga sholat 5 waktu dengan kontinu bersama-sama. Yang nomor 3 yaitu wasalisu yu'ta kitabahu biyaminihi. Allah akan memberikan tulisan amalnya ketika masih di dunia itu di tangan kanannya. Jadi ketika kita nanti dihisab, itu kan nanti akan diberikan amal-amal yang selama ini malaikat raqib dan atid itu dicatat. Kita nanti mengambilnya di lauh mahfudz sana,
itu nanti di arah mahsyar akan diberikan di dalam kepada tangan kita. Oleh sebab itu mari kita jaga. Lah kalau kita nanti kok di sananya itu mengambil amal-amal kita itu dengan tangan kiri, maka itu nanti akan bernasib yang tidak sesuai yang kita inginkan di dalam dunia ini. Yang nomor 3, yang nomor 4 ya. Maaf, yang nomor 4, warafi'u yumiru ala sirati kal barqi al khatif. Yang nomor 4, seseorang itu akan berjalan melewati siratal mustaqim itu seperti hanya kilat yang menyambar. Nah, jadi langsung celap gitu. Enggak indi terus jatuh, indi melihat kanan kiri yang penuh dengan adanya api neraka jahanam. Oleh sebab itu seseorang yang selalu menjaga sholat jamaah itu ketika melewati siratal mustaqim, seseorang tersebut akan berjalannya itu seperti hanya kilat yang menyambar. Itu yang nomor 4. Yang nomor 5, al-khamisu yudkhilullahu ta'ala al-jannah bila hisabin wala adabin. Yang terakhir yang nomor 5, itu Allah akan memasukkan seseorang tersebut yang menjaga shalawatil khamsi ma'al jamaah, itu akan dimasukkan di dalam surganya Allah bila hisabin wala adabin. Jadi tanpa adanya hisab, tanpa ada perhitungan, tanpa adanya siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Itu keistimewaan mengapa beliau Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk melakukan sholat berjamaah. Dan di hadis lain itu menjelaskan sholatul rajuli ma'al jamaah khairum min sholati arba'ina sanatan min baitihi munfaridan. Jadi sholatnya laki-laki besertaan berjamaah itu lebih baik daripada sholat 40 tahun di dalam rumahnya. Saya ulangi, sholatnya laki-laki besertaan jamaah itu lebih baik daripada sholatnya dia 40 tahun di dalam rumahnya sendirian. Itu keistimewaan, berarti lebih afdol, lebih baik daripada dia sholat sendirian di dalam rumahnya 40 tahun. Dan diriwayatkan lagi warubiya anal jami'ata tafdulu alal mufridi bisa isrina, bahwasanya jamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian yang pahalanya itu 27 darajatan, 27 derajat. Sholat jamaah sama sendirian itu cara pahalanya itu beda. Wafil khabari anin nabi, dan di hadis yang lain dari Rasulullah SAW, idza kana yaumul qiyamati yuksirullahu qaman wujuhuhum kal kawakib. Jadi ketika ada hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan sebuah kaum itu dikumpulkan di arah mahsyar, wujuhum kal kawakib, akan tetapi wajahnya itu bersinar seperti halnya bintang. Wajahnya itu bersinar seperti halnya bintang. Fataqulu lahumul malaikah, akan tetapi malaikat itu berkata kepada kaum tersebut, ditanya kaum tersebut, malukum, amal kalian itu apa? Kok sampai-sampai di sini itu kalian wajahnya itu bersinar bagaikan kal kawakib, bagaikan bintang-bintang yang pernah kita lihat di malam hari bersinar. Fayaquluna kunna idza sami'na al-adana qumna ila taharati wal wudu.
wala nastagilu bi ghairi. Mereka kaum tersebut itu menjawab, kita ketika mendengar suara azan langsung kita berdiri, langsung kita mengerjakan untuk bersuci, mengambil wudhu, dan kesibukan-kesibukan apapun yang telah kita lakukan itu kita tinggalkan untuk melaksanakan sholat berjamaah tadi. Terus ada para malaikat itu melihat kaum yang lain, kauman wujuhum kal qamar, melihat kaum yang lain itu wajahnya itu seperti hanya rembulan. Malaikat juga penasaran. Malaikat itu bertanya, ma amalukum, apa amal-amal kalian kok bisa seperti itu, bisa cerah, bisa terang bagaikan kalau qamar, berarti bulan purnama 15 lah, terang benderang seperti itu. Ma'amalukum, malaikat, para malaikat itu bertanya kepada kaum tersebut, kenapa wajah kalian kok seperti hanya rembulan? Terus dijawab oleh kaum tersebut, kona natawadda'u qoblal adzan, sebelum adanya azan tiba, berarti sudah dikira-kira kalau adzannya jam sekian, saya wudunya sebelumnya. Kalau asarnya jam sekian, saya wudunya sebelumnya, dan seterusnya. Sebelum adanya azan dikumandangkan, saya melakukan wudhu dulu, saya melakukan bersuci dulu. Itu yang kaum yang wajahnya itu sepertinya rembulan. Oleh sebab itu, mari mulai sekarang dan seterusnya kita jaga jamaah sholat 5 waktunya, khusus terhadap seorang laki-laki. Saya ulangi, ini dalil khusus untuk laki-laki. Kalau perempuan itu tidak dianjurkan untuk berjamaah di dalam masjid ataupun musola. Bahkan kalau wanita, kalau perempuan itu dianjurkan sholat sendiri di rumahnya. Ya, kalau wanita itu dianjurkan sholat sendiri di rumahnya. Tapi kalau wanita kok mau sholat berjamaah di musola, itu jangan dilarang, tidak apa-apa. Itu ya. Nah, jangan lantas ketika lebih baik di rumah aja dan seterusnya. Nah, padahal si istrinya atau adiknya atau kakak perempuannya itu pengen banget bersama-sama meramaikan masjid, meramaikan musola. Jadi jangan dilarang. Akan tetapi dalil ini khusus untuk laki-laki. Tapi kalau perempuan mau sholat berjamaah itu jangan dilarang. Oke, sekian. Mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.